Society, dan kebetulan juga ahli pendidikan. Beliau adalah direktur di Sekolah Madaniah di Harum. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah untuk menyelamatkan dan membahagiakan. Menyelamatkan dan membahagiakan itu adalah fitur yang paling terkenal dari menyelamatkan dan membahagiakan. Ada dua kata kunci, menyelamatkan dan membahagiakan, itu adalah diktum yang paling terkenal dari dari Bapak Pendidikan Nasional, begitu Ki Hajar Dewantara. Nah, menyelamatkan dan pendidikan. Menyelamatkan itu berarti bahwa pendidikan itu semestinya memberikan bekal yang cukup bagi siswa untuk mengarungi hidup selanjutnya pasca dia tamat dari sekolah. Terus membahagiakan itu artinya bahwa lingkungan pendidikan tempat mereka bersekolah, belajar itu betul-betul menjadi tempat yang nyaman untuk mereka menimba ilmu. Nah, lalu bagaimana situasinya saat ini? Nah, kalau problemnya adalah katakanlah hanya mencari ilmu, mungkin kita bisa di sekolah, tetapi pendidikan kita kan bukan hanya itu, bukan hanya mencari ilmu, tapi ada problem keteladanan di sana, ada unsur etiket di sana, ada unsur lainnya yang itu tidak bisa didapatkan di sekolah yang katakanlah kursus online, bimbingan belajar online dan sebagainya, tapi itu hanya bisa didapatkan di sekolah. Nah, terkait dengan tema ledakan disrupsi teknologi ini, itu semua disediakan, semua tawaran-tawaran itu ada semua saat ini. Nah, bagaimana nanti kita akan mendiskusikan ini pada sore hari ini dengan Pak Nafis. Tanpa berpanjang kalam, saya persilakan kepada Pak Wajid Nafis untuk menyampaikan pikiran-pikiran. Silakan Pak Nafis. Baik, terima kasih Mas Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan seluruh pemirsa di IG Channel Society. Ya, meski hari pendidikan itu kemarin, jadi kita hari ini sebagai apresiasi terhadap Hari Pendidikan Nasional, kita akan membahas sedikit beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan yang sekarang ini berada pada era disrupsi teknologi. Kita sudah tahu semua bahwa sekarang ini abad 21, di mana berbagai hal yang dulu belum pernah kita pikirkan terjadi sekarang ini, sehingga banyak orang siap gitu. Sama dengan di dunia pendidikan, lebih serius lagi yaitu di dunia pendidikan justru gitu. Jadi kalau misalnya World Economic Forum meramalkan tahun 2022 akan ada 133 juta pekerjaan baru lahir, sebaliknya 75 juta pekerjaan lama akan hilang. Ini predikamen, ancaman, sekaligus promise, sekaligus tantangan, harapan. Ancaman buat orang-orang yang tidak memiliki skill dan pengetahuan yang cukup, karena nanti pekerjaan-pekerjaan yang hari ini bisa dikerjakan oleh robot, orang-orang siap menganggur. Dan sekarang udah banyak sekali yang menganggur kan, gitu. Tapi sekaligus juga harapan atau tantangan positif. Kenapa? Karena orang-orang yang kreatif, orang-orang yang memiliki berbagai macam keistimewaan, dia akan lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Makanya para ahli pendidikan abad 21 merumuskan adanya 4 hal penting, misalnya tentang bagaimana pendidikan sekarang harus diajarkan kepada anak-anak. Itu yang dikenal dengan 4Cs itu, 4C gitu. Pertama, critical thinking, kedua, communication skill, ketiga, kolaboratif atau collaboration, dan yang terakhir, creativity. Jadi kalau dilihat dari sisi itu, aspek-aspek penguasaan pengetahuan itu harus sudah selesai. Karena seseorang yang menguasai pengetahuan secara formal saja, belum tentu yang bersangkutan itu bisa hidup dengan layak di era abad 21 ini. Karena abad 21 itu kata para ahli, 20th century is a century of uncertainty. Jadi abad 21 adalah abad yang tidak menentu, abad yang tidak bisa diramal. Contohnya aja hari ini kita mendapatkan wabah coronavirus,
memang sesuatu yang tidak bisa kita ramalkan akan ada efek dari virus yang seperti sekarang ini, dan itu tidak global dunia gitu. Nah, maka apa sih yang harus kita ajarkan selain tadi anak memiliki 4 sis tadi itu? Nah, 3 hal yang penting ketika kita menghadapi disrupsi teknologi ini kepada anak-anak ketika seorang educator, pendidik mengajarkan sesuatu kepada anak-anak. Nanti di akhir pembahasan singkat ini saya akan membawa soal ini kepada hal-hal yang sifatnya agama, gitu ya, agama dan tentu saja soal-soal kewarganegaraan. Yang pertama, kita harus menyiapkan anak untuk mampu menghadapi berbagai macam pekerjaan, lapangan kerja dan pengetahuan, yang lapangan kerja dan pengetahuan ini hari ini belum ada. Gitu. Jadi agak susah kita memberitahu kepada anak-anak, karena apa? Karena belum ada. Dan anak-anak mulai dari sisi ini boleh mulai tidak percaya kepada guru-guru. Karena apa? Karena guru-guru biasanya kan berorientasinya ke masa lalu, sementara masa depan penuh dengan disrupsi, penuh dengan pergolakan perubahan yang sangat cepat. Jadi bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak secara mental, secara akhlak, secara spiritual, menghadapi pekerjaan-pekerjaan, menghadapi berbagai macam pengetahuan yang hari ini pekerjaan dan pengetahuan tersebut belum ada. Yang kedua, kita juga harus bisa mampu menyiapkan anak untuk menghadapi berbagai macam produk, berbagai macam problem yang mengiringinya. Mereka biar bagaimana menghadapi itu semua yang hari ini juga belum kita bisa identifikasi apa itu produk, apa itu problem ikutan-ikutan dari produk yang nanti akan membanjiri di dunia ini, terutama membanjiri negara kita. Nah, yang ketiga di bidang teknologi, kita harus menyiapkan anak didik kita agar mampu mampu memiliki kemampuan untuk menggunakan kecanggihan teknologi, yang kecanggihan teknologi itu temuan-temuan yang setiap bulan, setiap tahun, atau bahkan setiap hari muncul baru, yang temuan kecanggihan teknologi ini hari ini belum kita bisa temukan juga, belum bisa kita pikirkan juga apa itu bentuknya. Gitu. 10 tahun lalu kita belum terbayang bahwa kita bisa mengadakan diskusi daring kayak begini kan. Apalagi 20 tahun lalu kita tidak terbayang bahwa ada orang kaya raya bisnisnya adalah jualan pulsa. 20 tahun lalu kan kita mengira orang-orang kaya itu yang punya restoran, yang punya warteg gitu ya. Tapi hari ini restoran, warteg, otomotif kalah sama orang-orang yang bisnisnya pulsa. Karena pulsa udah masuk menggeser 9 bahan pokok itu. Orang sudah mulai resah, tidak makan sehari, makan sekali itu mungkin nggak terlalu risau. Tapi pulsa dan jaringan internet tidak ada, itu bisa lebih risau dari yang tadi kekurangan sembako tadi itu. Nah, jadi beberapa hal ini. Nah, karena itu kita kembali ke apa yang disebut pendidikan. Jadi kalau tadi 3 hal tadi yang saya sampaikan itu memang betul-betul membuat anak didik dan juga pendidiknya itu menjadi seolah-olah kehilangan arah, seolah-olah menjadi kebingungan apa ini yang harus kita ajarkan. Kalau kita hanya mengajarkan hal-hal yang sifatnya konvensional, itu harus sudah selesai. Soal matematik, soal biologi, itu harus sudah selesai. Karena kata para ahli, itu selesai saja, akan ada 2/3 pekerjaan dan pengetahuan yang di abad 21 itu akan muncul. 2/3 itu artinya 1/3 saja. Kalau kita kuasai semua pelajaran yang ada sekarang, berarti kontribusi kita terhadap abad 21 ini hanya 1/3. Karena 2/3-nya itu muncul sesuatu yang baru. Itu artinya apa? Banyak orang yang tidak sanggup. Karena tidak sanggup, secara pengetahuan tidak sanggup, secara mental tidak sanggup, maka melahirkan berbagai macam efek penyakit psikologis, penyakit kejiwaan pada kehidupan di abad 21 ini. Kalau dulu kita mengenal ada banyak kultus segala macam. Nah, sekarang di Indonesia kan sudah kemarin banyak sekali muncul raja-raja gadungan kan. Itu kan bagian juga dari ketidaksanggupan menghadapi era disrupsi teknologi ini.
Nanti akan muncul apa gitu yang kita mungkin tidak tahu secara pasti bentuknya apa gitu. Nah, itu yang bagian pertama. Jadi ketidakmampuan itu melahirkan berbagai macam penyakit, baik psikologis, kejiwaan, kedirian, hati, dan sebagainya. Nah, yang kedua, efek yang lainnya tadi karena akan ada 75 pekerjaan lama itu hilang, dan itu 75 pekerjaan itu adalah pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang lower skill saja. Jadi sifatnya sangat teknis. Maka sekarang misalnya ada Bank Dunia di Belanda sedang begitu ramai merumuskan, mendiskusikan tentang nanti bank-bank itu juga akan tidak lagi akan tidak lagi eksis. Banking sistemnya dia jalan, tapi banknya sendiri nanti akan hilang. Karena apa? Karena kita udah online semua. Buku bank itu kan sekarang udah ada di handphone. Tidak usah ngeprint datang ke bank terus antri gitu. Tidak usah datang ke bank kita ngambil atau kita memasukkan uang. Sekarang itu cukup dengan handphone ini kita udah bisa melakukan atau mengerjakan banking system. Ya. Belum lagi soal-soal pekerjaan kayak misalnya librarian gitu. Librarian sekarang udah siap nganggur. Yang sudah kan penjaga tol itu kan dengan adanya e-money, e-tol kan penjaga tol udah nggak diperlukan lagi. Karena apa? Karena sekarang udah bisa dikerjakan oleh robot. Jadi banyak hal mengenai pekerjaan lama yang yang bisa dikerjakan oleh manusia dulu itu 75 juta pekerjaan yang dikerjakan oleh orang dulu yang lower skill itu tadi itu akan nganggur semua orang-orang itu. Dan karena di Indonesia tingkat pendidikan dan skillnya rendah, itu artinya apa? Artinya booming pengangguran akan sangat besar luar biasa. Maka booming pengangguran itu beda dengan di abad 19 ke abad 21 ke abad 20. Orang switch-nya itu yang mungkin cuma berubah saja, misalnya dari pekerjaannya sama, mirip gitu, cuma berubah cara saja. Tapi abad 20 ke abad 21 bukan hanya merubah cara, tapi merubah semua hal dari mulai mindset, skill sampai pengetahuan teknisnya berubah gitu. Bagaimana mungkin misalnya sekarang ini kita mau tahu sesuatu cukup dengan menekan Google. Untuk mengetahui sesuatu, film-film bagus kita melihat Netflix gitu. Tidak usah lagi ke bioskop 21, maka sebentar lagi akan tidak ada peminatnya gitu, bioskop sinema itu. Lalu sekarang ini yang ketiganya nih, tadi kan melahirkan booming pengangguran. Yang ketiganya adalah bahwa karena era abad 21 ini disebut era perpaduan antara komputer dan internet, dan kita tahu sebagian besar bahkan nyaris seluruhnya setiap kita tidak bisa mengenali diri kita secara baik tentang siapa kita. Itu memang begitu kira-kira sebagian besar orang. Jadi who am I, man ana itu banyak sekali orang yang tidak bisa menjawab. Nah, maka karena sekarang ini big data semuanya sudah terkolek dengan baik, maka misalnya penguasa dan pemilik Google, Facebook, Twitter gitu ya, dia akan lebih paham big datanya itu daripada kita. Dia lebih paham tentang kita daripada kita sendiri. Maka sebentar lagi sebagian besar orang hidupnya akan ditentukan oleh algoritma big data. Artinya apa? Artinya kita akan dikendalikan oleh algoritma big data, sehingga siapa menguasai siapa itu menjadi tidak jelas. Apakah ini komputer dengan internet itu robot yang kita ciptakan, atau sebaliknya sebetulnya kita yang menjadi robotnya mereka. Sekarang aja dengan gadget orang sambil jalan, sambil macam-macam itu ngobrol bahkan dengan keluarga menjadi terabaikan gitu, karena kemudian mereka sibuk dengan daring-daring yang tidak ada habisnya dan serba tanggung. Kalau anak kita sedang membuka gadget itu, jawabannya selalu, "Nah, sebentar ya, tanggung." Dan tanggung sampai kiamat dia akan bilang tanggung. Gitu. Karena apa? Karena kebaikan itu akan terus-menerus menghampiri orang-orang yang menggunakan gadget dan teknologi tadi itu. Nah, maka dengan tiga hal yang tadi saya sampaikan tadi itu, di sini kita harus meredefinisi kembali
tentang visi pendidikan, tentang misi pendidikan, tentang nilai-nilai, tentang manusia, eksistensi manusia, tentang bagaimana hubungan kita, meredefinisi hubungan kita dengan orang lain, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sinilah kemudian penting kita kembalikan. Kalau Cak Nur kan selalu membahas sesuatu itu kembali ke makna generik. Sebelum makna istilahi atau terminologis, selalu kembali ke makna generik. Nah, pendidikan pun kita coba kembalikan ke makna generik. Pendidikan itu kita ambil, saya ingin dari bahasa Arab dulu sebelum ke bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab itu kan pendidikan itu disebut dengan at-tarbiyah. At-tarbiyah. Nah, at-tarbiyah itu ya apa namanya? At-tarbiyah itu adalah satu ilmu yang bagaimana kita mampu membimbing, mengajak, memimpin kemampuan-kemampuan setiap anak dari dalam untuk tumbuh keluar. Maka kata tarbiyah menurut para ahli itu berasal dari kata pertama robba yarbu, artinya berkembang. Jadi seorang educator, seorang murabbi, dia harus mampu membuat anak berkembang. Itu pendidik esensinya, membuat anak berkembang. Bukan membuat anak takut, bukan membuat anak macam-macam. Yang kedua, kata at-tarbiyah juga berasal dari kata robia yarba. Robia yarba itu artinya tumbuh. Jadi seorang pendidik harus mampu menumbuhkan anak menjadi dirinya nanti, menjadi kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh diri. Yang terakhir, kata at-tarbiyah juga berasal dari kata roba yarubu. Nah, ini banyak artinya. Roba yarubu bisa memperbaiki, bisa mengurus, bisa memimpin, bisa menjaga, bisa memelihara. Seperti akar kata awal dari kata robun. Rob itu kan tuan atau lord atau pemelihara. Jadi sebetulnya kita sering salah kaprah mengartikan Rob dengan Tuhan. Kata Cak Nur, Rob itu Tuhan, yang dalam bahasa Inggris disebut Lord. Itu Lord. Dia raja, dia majikan. Dan kata Pak Quraish Shihab dalam banyak tafsirnya, kata Rob itu adalah pengenalan diri Allah di ayat-ayat pertama Quran turun. Jadi Allah menurunkan ayat-ayat pertama itu tidak mengenalkan dirinya sebagai Allah, tapi Rob. Kenapa? Karena situasi Arab yang penuh dengan diskriminasi dan penekanan daripada majikan, maka istilah Rob yang bisa diartikan majikan itu lebih kena buat orang Arab. Coba Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ayat pertama. Jadi bukan bismillah, jadi bismi rabbik, jadi atas nama Tuhan. Nah, pendidikan itu akar kata dengan kata Rob. Makanya tuan ayah di rumah itu kan disebut Robudar, itu Robudar. Jadi disebut tuan rumah gitu. Tuan rumah itu adalah pemilik rumah. Nah, itu satu. Nah, maka dari sisi at-tarbiyah yang di dalamnya ada at-ta'dib. Ta'dib itu pembentukan watak, pembentukan karakter. Di dalamnya juga ada at-ta'lim, yaitu transfer teknologi, transfer pengetahuan. Dan yang terakhir ada aspek at-tazkiyah. Jangan lupa dalam at-tarbiyah itu ada aspek at-tazkiyahnya. At-tazkiyah inilah yang sering hilang dalam dunia pendidikan kita hari ini. Karena itu orang-orang, anak-anak, para ilmuwan, para cendekiawan yang secara formal dan pengetahuan kualitatifnya bagus, tapi mental spiritualnya nggak bagus. Karena apa? Karena di pendidikannya tidak ada proses at-tazkiyah, penyucian. Padahal at-tazkiyah adalah bagian dari konsep at-tarbiyah tadi itu. Dalam bahasa Inggris disebut education. Education itu kan dari kata bahasa Latin, diambil dari kata bahasa Latin yang akar katanya dari kata ex and ducer. Gitu. Ex itu artinya from, dari, itu atau out of, dari dalam mengeluarkan. Itu ducer itu artinya ya kemampuan dari dalam. Mereka memiliki kemampuan dari dalam yang harus dikeluarkan. Itu jadi X itu dari dalam, duker itu mengeluarkan kemampuan dari dalam. Jadi to lead out. Jadi dalam bahasa Inggris itu duker itu to lead out. Jadi X duker menjadi education itu. Itu artinya adalah to lead out atau to fill out atau
to guide out. Jadi membimbing keluar, memimpin keluar, atau menggali dari dalam keluar. Nah, maka pendidikan menjadi sangat otentik dari sisi makna generik ini. Kenapa otentik? Karena anak nanti, seorang anak didik memiliki kemampuan-kemampuan otentik dari dalam dirinya yang guru hanya memfasilitasi. Guru membimbing, guru menjadi pendamping, menjadi coach dia, supaya kemampuan-kemampuan hebat yang kuat dari dalam diri anak masing-masing itu bisa out, bisa to lead out, bisa dibimbing keluar. Gitu. Bisa ya rubuh dia, bisa keluar, bisa terpelihara dengan baik. Gitu. Nah, dari sisi ini, kalau kita kembalikan konsep at-tarbiyah dan education kepada makna generiknya, gitu, maka anak-anak dalam menghadapi era disrupsi teknologi itu, insya Allah tidak akan ada masalah. Gitu. Nah, jadi jangan kemudian ada education without soul, ada istilah education without soul, pendidikan tanpa ruh. Gitu. Nah, pendidikan tanpa ruh itu ini, karena pendidikan tidak kembali ke makna generiknya. Guru seolah-olah menjadi pengajar biologi saja, matematik saja, kimia saja, gitu. Bahkan agama pun tidak didekati dari aspek-aspek religiusitas, dari aspek-aspek kesucian, dari aspek-aspek pelaksanaan akhlakul karimah, gitu. Juga PPKN, gitu. Itu jatuh semua menjadi kognitif, menjadi pengetahuan-pengetahuan formal. Gitu. Nah, maka kalau kita tidak ada revolusi pendekatan dan definisi dan bentuk-bentuk pendidikan di dunia, yang terutama di kita di Indonesia ini, maka akibat yang akan terjadi di era disrupsi teknologi ini, anak belum sanggup untuk hidup di dalam era disrupsi teknologi ini. Karena apa? Karena teknologi begitu cepat perubahannya, dan dengan perubahan itu efek sampingan ikutannya itu juga begitu banyak. Gitu. Dari mulai psikologis, fisik, ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, jadi dia menjadi betul-betul terpecah, dia menjadi teralienasi, menjadi orang yang bukan tuan terhadap dirinya, tapi dia hilang. Gitu. Karena hilang nanti proses bunuh diri akan menjadi semakin tinggi, alkoholisme menjadi semakin besar, dan pembunuhan juga semakin banyak. Ini akibat dari ketidaksanggupan mental spiritual kita menghadapi era yang disebut era uncertainty tadi itu, era yang tidak menentu tadi itu. Maka guru-guru dalam hal ini memang harus kembali belajar agama apapun. Dia memiliki wisdom yang kuat dari fitrah setiap manusia. Maka agama, PPKN, termasuk bahasa Indonesia, seni musik, tari, melukis, olahraga, itu adalah fasilitas media untuk mengembalikan definisi belajar, definisi mengajar, definisi mendidik tadi itu kepada makna yang kita sebut sebagai makna at-tarbiyah dan makna education. Maka sebetulnya kalau dalam Islam kan ketika kita menjadi guru, pelajaran pertama yang paling penting adalah mengenalkan siapa diri anak itu. Lalu setelah dia mengenal siapa diri anak itu, man anak, baru mengenalkan siapa Tuhan. Gitu. Maka ada hadis kursi kan, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Ya, nah barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya, akan mengenal pemiliknya, kholiknya, penciptanya. Dari sisi itu kemudian mengenal siapa diri aku berkaitan dengan makna hidup. Gitu. Nah, makna hidup itu tidak akan ditemukan kalau dia tidak bisa mengenal siapa dirinya. Dan banyak lagi kalau kita mau lihat efek dari pendidikan era disrupsi di abad 21 ini misalnya. Misalnya guru. Kalau guru selama ini misalnya hanya menjadi alat atau satu kemampuan hanya untuk mengajar, mentransfer pengetahuan kepada anak-anak. Tapi ke depan guru juga sekaligus harus menjadi adaptor dia. Tidak semua hal di era disrupsi teknologi yang anak bisa melihat kapanpun dimanapun bisa diterima, bisa diajarkan oleh anak. Maka guru harus menjadi adaptor, menjelaskan berbagai macam disrupsi teknologi itu kepada anak sesuai dengan kemampuan mental, spiritual anak-anak. Maka mutlak guru harus menjadi adaptor. Tidak kemudian memberikan begitu saja sehingga anak tidak mampu. Yang kedua, guru harus menjadi learner.
Jadi long life learner, terus menjadi pembelajar seumur hidup dia. Jadi makanya ada istilah kan, if you stop learning today, you stop teaching tomorrow. Kalau Anda berhenti belajar hari ini, guru nih, maka guru pun harus berhenti ngajar besok. Ya. Jadi jangan kemudian berhenti belajar. Yang berikutnya, guru itu juga harus menjadi kolaborator. Kolaborator ini penting, kenapa? Karena di era disrupsi teknologi itu kan ada dilema antara satu sisi competition, di sisi lain collaboration, di sisi lain kerjasama, di sisi lain teamwork. Nah, itu harus disinkronkan. Kapan competition itu harus dimiliki oleh setiap individu, kapan mental collaboration dan cooperation itu juga harus dimiliki. Nah, guru harus memiliki kemampuan itu. Nah, yang lain guru harus risk taker, karena banyak hal yang orang belum paham ketika kita ngomong soal disrupsi teknologi di dunia tertentu atau di wilayah-wilayah tertentu. Misalnya mungkin orang tua banyak protes terhadap guru-guru yang kok Anda lebih banyak memberikan hal-hal yang sifatnya tadi, misalnya critical thinking, communication skill, collaboration, creativity. Sementara misalnya pelajaran-pelajaran yang lebih teknis agak kurang. Nah, maka guru pun punya kemampuan itu. Nah, maka kan kalau di dunia pendidikan dari istilah KKM kan, ketuntasan ke KKM. KKM itu batas minimal pembelajaran. Jadi batas minimal pembelajaran itu udah sampai paling tidak sampai situ aja. Karena apa? Karena dalam kehidupan baik di perguruan tinggi apalagi di masyarakat secara luas setelah proses pendidikan itu berakhir, soal-soal yang tadi kita pelajarkan kepada anak-anak itu kontribusinya sedikit sekali, walaupun itu tetap harus ajarkan. Hanya kata Daniel Goleman dalam emotional intelligence itu hanya paling tinggi 20% kontribusinya pada anak-anak. Jadi anak-anak yang nilai rapotnya bagus-bagus itu ancaman terhadap ketidaksuksesan itu 80% kalau dia tidak memiliki yang disebut karakter dan akhlak. Maka terakhir soal akhlak agama tadi, kembali definisi pendidikan tadi, kembali ke makna generik tadi itu, baik education maupun at-tarbiyah, sebetulnya di dalamnya adalah bagaimana guru mengangkat anak-anak supaya mengetahui, supaya knowing the good, supaya anak-anak itu mengetahui apa itu kebaikan. Thomas Likona misalnya merumuskan, yang ahli pendidikan karakter education, ahli pendidikan karakter itu merumuskan 3 hal tadi itu. Jadi guru harus mulai memberikan kepada anak-anak apa itu knowing the good. Knowing the good itu dalam bahasa kita tuh mengembalikan anak-anak itu kepada fitrahnya. Bahwa secara fitri kita ini baik, kita ini memang akan nurut patuh kepada kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Nah, lalu yang kedua, loving the good, mencintai kebaikan. Nah, mencintai kebaikan itu kan bisa kita rangsang dengan cara cerita-cerita pahlawan, dengan cara cerita-cerita para nabi, para aulia. Di Quran itu kan lebih dari separuhnya isi Quran itu adalah hikayat, sejarah. Cerita-cerita kenapa satu bangsa hancur pada zaman Nabi Nuh, kenapa satu bangsa sukses, kenapa satu bangsa karena tidak punya akhlak dan moral dia hilang dan sebagainya. Jadi di situ anak menjadi, itu sebab kenapa? Karena mereka tidak lagi berkomitmen kepada nilai, kepada akhlakul karimah dan kepada karakter tadi itu. Maka di situ cara bagaimana kita membuat anak loving the good. Yang terakhir adalah doing the good. Karena kita sudah tahu efek positif dan dampak negatif dari kebaikan, dari etika, dari akhlak tadi itu, maka kita akan terangsang, anak-anak akan terbawa dengan sendirinya. Setelah knowing the good, loving the good, maka anak-anak menjadi doing the good. Dia akan melakukan kebaikan-kebaikan yang menurut dia kebaikan itu akan memberikan dampak positif pada hidup dirinya dan lingkungan serta orang lain, sehingga lama-lama doing the good itu menjadi habit dia, menjadi sesuatu yang sudah tidak mikir dan sudah tidak membicarakannya lagi, bertanya lagi tentang apa ini perlu dan tidak. Nah, maka saya menambahkan yang keempat,
Thomas Ligonot sampai ke doing the good. Jadi knowing the good, loving the good, doing the good. Keempatnya ada apa? Being the good. Kalau sudah being the good, kalau loving the good, doing the good, itu kira-kira ikhlas dia. Dia ikhlas dia melakukan itu karena dengan nilai-nilai. Tapi kalau udah being the good, dia udah mukhlas. Kalau tadi mukhlis kan, ikhlas tuh orangnya mukhlis. Dia masih ini baik ya buat saya gitu. Oke, maka dia doing the good. Wah, ini positif buat orang lain, dia doing the good. Tapi kalau itu sudah menjadi habit, sudah menjadi kejiwaannya bahwa berbuat baik adalah dirinya, maka dia menjadi being the good. Itulah sebetulnya misi Rasulullah Muhammad diutus oleh Allah ke muka bumi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya kira itu Mas Roji sebagai pengantar. Kalau ada beberapa hal yang perlu kita pertegas, silakan. Terima kasih sementara. Oke, terima kasih Pak Nafis. Ada banyak sekali pencerahan yang kita dapat sore ini terkait dengan bagaimana pendidikan itu seharusnya beroperasi, bagaimana laku seorang guru dan bagaimana seorang murid harus diajarkan di sekolah. Saya tidak menyinggung lagi, tetapi saya akan langsung bacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Tabrani Marzuki. Tabrani Marzuki bertanya bahwa apakah sistem pendidikan kita saat ini sudah sesuai dengan kemajuan pendidikan di abad 21. Lalu bagaimana pendidikan di desa yang notabene itu orang-orang SMA saja, anak-anak SMA saja belum bisa mengoperasikan komputer, katakan gitu. Jadi situasinya nggak setara gitu Pak Nafis. Dari Tabrani Marzuki, silakan. Ya, pertama sistem pendidikan kita. Ada beberapa hal yang sudah korelatif dengan pendidikan abad 21 yang tadi saya jelaskan. Tentang persiapan menghadapi sesuatu yang hari ini belum kita pikirkan. Tapi sebagian besar sistem pendidikan kita masih mengacu kepada sistem pendidikan yang oleh Harari disebut pendidikan usang. Apa yang disebut pendidikan usang? Kita berorientasi kepada yang konvensional. Guru-guru hanya memiliki kemampuan cerita-cerita masa lalu, tapi imajinasi ke depan para guru-guru terutama masih sangat lemah. Apa yang kita sebut imajinasi ke depan yang di abad 21 dan misalnya tahun 2050, apa sih yang terjadi? Tahun 2100, apa yang terjadi? Sekarang 2020 kita hari ini banyak sekali terjadi yang kita belum siap. Nah, jadi nanti apakah ketika tahun 2030, 2040, 2050, ketika sesuatu terjadi, baik itu bentuknya musibah maupun temuan kecanggihan teknologi yang lebih canggih dari hari ini, apakah kita masih memiliki mental gagap seperti ini? Nah, itu yang saya sebut sistem pendidikan kita belum siap menghadapi itu. Karena apa? Karena baru bersifat formal. Mudah-mudahan dengan Mas Menteri yang baru ini sudah mulai ada beberapa perubahan, walaupun menurut saya belum mengakar kepada yang sangat pokoknya, yang sangat sumbernya, yaitu apa? Itu kemampuan guru, kemampuan sistem atau environment dari sebuah dunia pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, kepada apa yang tadi saya sebut tahun 2030, 2040. Walaupun hari ini kita belum bisa mengidentifikasi kejadian-kejadian itu, tapi mental kita itu mental yang sudah siap. Di beberapa tempat misalnya di Jepang saja kan untuk menghadapi pandemi itu lebih siap daripada misalnya di negara-negara lain. Kenapa? Karena misalnya mereka di negara mereka menghadapi bencana itu mulai mental bagaimana kalau ada bencana mereka tenang gitu. Dan seterusnya. Itu dari pendidikan. Jadi sebagian sudah, sebagian besar yang lain itu masih harus terus kita lakukan perubahan-perubahan. Yang kedua, ini yang di Indonesia ini memang tantangan disrupsi teknologinya lebih complicated. Jadi hari ini kita tadi bicara di daerah-daerah itu orang yang jangankan mengendalikan dan menguasai komputer, memiliki komputer aja belum bisa. Smartphone banyak di negara kita, lebih dari 20% yang belum memiliki smartphone gitu. Di India lebih tinggi lagi kabarnya, ada 80 malah smartphone, tapi dia akan cepat karena berdasarkan analis ekonomi dunia, India akan menempati negara terbesar ekonomi ketiga.
Ya, ketiga. Jadi yang pertama nanti Amerika akan tergeser oleh Cina, gitu. Amerika akan menduduki yang kedua. Maka Amerika sekarang ketar-ketir luar biasa, dan India akan menempati ekonomi besar dunia yang ketiga. Beberapa hal memang cukup make sense analisanya. Nah, karena itu Indonesia karena begitu lebar, begitu luas, gitu kan, dan ribuan pulau gitu, dengan berbagai macam standar kelas ekonomi, budaya dan sebagainya, maka ya saya tidak tahu kan seperti di India berpecah negara-negara menjadi beberapa negara. Tapi kalau piawaian seorang pemimpin negara yang tidak bisa bagaimana mengantisipasi jurang antar daerah, jurang antar kemampuan ini tidak ditanggapi secara lebih serius dengan program-program nyata, maka akan terjadi apa yang disebut ya perang saudara. Ya. Misalnya, ya kan kita tahu dari era di negara di Amerika saja kan perubahan dari era agricultural ke era industri, kan melahirkan perang saudara, karena ada gap budayanya gitu. Belum lagi dari industri ke informasi. Nanti kan sekarang ini selain informasi disebut post industrial, jadi post industri yang yang karakteristik anak-anaknya itu jauh berbeda dengan era agricultural. Misalnya. Yang tadi disebut oleh Mas penanya tadi itu kan era agricultural. Di sana tuh yang dihormati orang yang tahu adat, orang yang tahu istiadat, tahu kebiasaan masyarakat. Gitu. Nah, belum dia masuk ke industri, belum lagi masuk ke informasi dia. Nah, di era informasi ini, gitu, orang-orang sudah mulai beda. Sekarang aja kita menghadapi anak-anak sekarang, gitu. Anak-anak sekarang misalnya lebih senang dia kerja di kontrak saja, tidak boleh pegawai tetap. Ya, kita dulu zaman sampai di zaman tahun-tahun 90 bahkan sampai tahun 2000-an, orang lebih senang jadi kerja permanen staff atau permanen employee ya, menjadi pekerja tetap. Tapi anak-anak sekarang di era 2010 2020 lebih senang dia dikontrak saja setahun karena dia ingin coba setahun, nanti setelah setahun dia akan cari. Dia tidak ingin, dia bilang kalau saya menjadi pegawai tetap gaji saya berapa? Let's say 10 juta. Udah kehitung sama dia 10 juta. Tapi kalau dia menjadi pegawai bebas, dia bisa dapat 500 juta. Gitu. Walaupun mungkin dalam satu bulan ini dia nggak dapat sepeser pun, tapi bulan berikutnya dapat 1 miliar, 1,5 dan sebagainya dalam setahun. Jadi itu aja udah beda. Nah, maka antisipasi ini memang harus betul-betul dibuat tidak sama rata. Maka konsep pendidikan, saya setuju sekali tuh UN dibuang gitu ya. Karena apa? Karena masa tadi yang Anda bilang di kampus nanti UN itu sama gitu dengan yang ada di Jakarta gitu. Iya. Nanti ada, makanya serahkan kepada sekolah, tapi ada survei karakter di sana, itu penting survei karakter itu, karena satu-satunya saya kira di dalam sistem pendidikan kita yang bisa menjawab anak-anak memasuki era disrupsi teknologi itu adalah karakter. Maka karakter harus diperbanyak, yang dalam bahasa kita disebut al-akhlak al-karimah tadi itu. Pendidikan-pendidikan yang sifatnya teknis itu akan mudah sekali untuk tidak dipakai oleh anak-anak, walaupun itu jadi dasar yang penting buat kehidupan mereka, tapi tidak cukup. Saya kira itu, Mas Roy. Oke, terima kasih Pak Nafis. Ini ada penanya kedua, namanya M. Rofi'ah. Bagaimana proses teknologi dapat digunakan untuk memahami karakter murid atau karakter siswa peserta didik? Ya, nah ini menarik nih. Gini, teknologi itu sangat membantu buat anak yang sudah memiliki tujuan hidup yang jelas. Tapi buat seseorang yang belum memiliki tujuan hidup yang jelas, belum tahu siapa dirinya, yang tadi saya bilang man ana, who am I, teknologi itu menjadi bumerang. Dia akan menciptakan zombie-zombie yang bernyawa. Zombie-zombie yang tidak jelas hidupnya menjadi apa, menjadi siapa. Who do you want to be and who do you want to be atau what do you want to be? Itu belum jelas dia menjadi siapa atau menjadi apa. Nah, sekarang ini bahaya di disrupsi itu. Belum deh, makanya kita menggunakan istilah disrupsi kan. Disrupsi kan perubahan yang menjengkelkan. Banyak orang belum siap gitu loh. Belum siap tiba-tiba ada ini. Dulu kita 20 tahun lalu, pertanyaan alamat emailmu apa itu masih bengang-bengong orang.
email apa itu, siapa itu email, orang mana itu email gitu kan. Sekarang kan anak udah biasa gitu. Nah maka tadi saya ulangi lagi, ini penting, ini jawab pertanyaan ini muncul bagus. Teknologi itu sangat membantu buat orang-orang yang sudah jelas tujuan hidupnya dan buat orang-orang yang sudah mengenal siapa dirinya. Jika kedua tadi itu belum dimiliki, maka teknologi menjadi ancaman buat kehidupan yang bersangkutan. Nah, maka bagaimana kemudian teknologi itu bisa menjadi alat untuk mentransformasi, untuk melakukan revolusi mental, melakukan revolusi intelektual kepada anak-anak? Tadi kembalikan ke tarbiyah dan education di awal. Karakter menjadi sangat penting. Setelah kita tahu tarbiyah itu menumbuhkan, memelihara, education itu to lead out, to fill out, to guide gitu. Nah setelah itu kita kembalikan ke situ, maka anak-anak harus kita bangkitkan kesenangan-kesenangan kepada nilai-nilai tadi itu, kecintaan kepada nilai tadi itu, bahkan keinginan berbuat berdasarkan nilai-nilai tadi itu, sehingga dia tampil menjadi dirinya. Dia punya peran terhadap dirinya untuk menjadikan learning to be, belajar untuk menjadi dirinya. Maka untuk orang-orang seperti itu, teknologi menjadi luar biasa membantu kehidupan dia dan membantu kehidupan orang. Saya kira itu. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi saya tinggal pilih satu saja. Ini mohon maaf, saya harus abaikan yang lain. Ini soal bagaimana strategi pendidikan di pesantren yang harus dilakukan dalam menghadapi tantangan pendidikan masa depan. Dari Fahmi, dia guru di pesantren di Banten katanya. Oke, Ustaz Fahmi ya. Terima kasih. Jadi gini, pesantren itu kuat sekali dengan nilai-nilai keislaman. Yang hari ini kita bisa nyebutnya nilai-nilai atau karakter kita sebut. Tetapi di pesantren sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya, nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai karakter itu bersifat masih dalam bentuk verbalisme. Jadi orang tidak terlalu verbalisme. Jadi misalnya kita harus bersyukur. Orang udah terbiasa dengar kata syukur. Sabar. Orang udah terbiasa dengar kata sabar. Tapi sebetulnya dalam hidup ini, pelaksanaan syukur dan sabar itu apa dan bagaimana sih? Nah itu kadang-kadang perlu alat, perlu penjelasan-penjelasan yang lebih positif, yang lebih bisa dipahami dan bisa diamalkan kepada siapapun yang ada di pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, pesantren kalau kemudian dia membuka diri pada era disrupsi teknologi, tapi dengan tetap tidak boleh keluar dari ruh sebagai ciri dari pesantren, maka dia akan menjadi pemimpin di masa yang akan depan, baik para alumninya, santrinya maupun pesantrennya itu sendiri. Karena kadang-kadang orang tidak sanggup. Satu sisi misalnya kita ingin menerapkan profesionalisme kepada dunia pesantren. Dunia pesantren itu soal keikhlasan sudah selesai itu. Jadi orang tidak mikir itu, maka gaji atau salary income itu tidak disebut gaji di pesantren itu, tapi barokah kan. Kiai Hasan di Gontor itu, beliau pernah bilang di sini semua guru tidak digaji gitu, tapi mendapatkan barokah. Gitu. Itu artinya apa? Unsur keikhlasan begitu tinggi. Tapi ketika profesionalisme kita terapkan, kita bilang guru harus digaji berdasarkan kinerja ABCD, itu kan profesional. Nah, karena dia profesional, hati-hati, keikhlasannya tergerus. Jadi maka ada ya sekolah-sekolah tertentu yang internasional dan profesional, tapi tidak ada unsur keikhlasan di sana. Semua orang dihitung gitu, semua orang diuangkan gitu. Nah di dunia pesantren ada ruh yang disebut keikhlasan yang tidak boleh hilang. Makanya keikhlasan harus kita perkuat, ditambah adanya profesionalisme supaya ada kemajuan-kemajuan, kinerja-kinerja yang terukur di dalamnya. Nah itu yang kedua. Yang terakhir tadi itu dunia pendidikan. Jadi 1-2 tadi itu dijadikan satu mindset, dijadikan satu bahan, dijadikan satu landasan di dunia pesantren itu, bahwa agama paling tidak mengandung 2 dimensi, dimensi spiritual sama dimensi keduniaan. Dunia harus dihadapi secara profesional dan rasional. Jelas itu. Secara profesional, rasional.
Orang butuh jawaban-jawaban profesionalisme tadi itu. Ikhlas, dia betul ikhlas. Tetapi kalau ikhlas dia nggak bisa makan, nggak bisa beli baju, nggak bisa beli sarung, itu keikhlasan yang salah. Karena kemudian dia nggak bisa ngajar lagi. Maka di beberapa dunia pesantren, kiainya sudah sangat aware itu. Jadi Pak Kiai di Darul Qalam misalnya, Pak Kiai Ahmad Syahiduddin sering mengatakan bahwa keikhlasan itu dituntut setelah hak-haknya kami penuhi. Itu penjelasan itu diperlukan. Jadi profesionalisme itu hak-haknya, setelah itu baru keikhlasan dituntut. Karena ada banyak pekerjaan walaupun sudah profesional, yang kadang-kadang in between gitu, antara harus dibayar sama tidak. Nah itulah keikhlasan. Bagaimana kita membimbing anak, berkomunikasi sama orang tua, itu kan tidak bisa diuangkan, tapi itu ada unsur keikhlasan hati kita yang bekerja. Maka ya karena dunia spiritual sama dunia yang sifatnya duniawi tadi itu, nah disitulah ketika integrasi antara duniawiyah dan ukhrawiyah, spiritualitas dan kita sebut syariat dan spiritual, ketika berhasil dipadukan dan dipertahankan keduanya dengan kekuatan dan otentisitas masing-masing, maka lagi-lagi dunia pesantren akan menjadi pemimpin untuk dunia pendidikan apapun, terutama di Indonesia ini. Saya kira itu Mas Rozi. Oke, terima kasih Pak Nafis atas jawaban-jawabannya. Saya tidak bisa lagi memberi kesempatan kepada teman-teman yang sudah bertanya untuk dijawab pertanyaannya. Saya kira kita tutup sampai di sini. Ini sudah jam 16.48. Sesuai ini kita, sesuai ini kita. Jadi sebagai kata akhir mungkin saya kira ada banyak sekali tadi yang disampaikan, banyak pencerahan terutama soal bagaimana kita melakukan redefinisi terhadap pendidikan kita, bagaimana seorang guru itu harus bekerja, bagaimana seorang murid itu harus berlaku di sekolah. Saya kira itu teman-teman masing-masing sudah memiliki catatan sendiri. Jadi saya tutup acara ini, dialog pada sore ini, dan kita kembali lagi pada sore hari esok di jam yang sama. Mungkin masih dengan Fanafis ya kalau masih ini. Nanti saya Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah bertahan sampai akhir. Ini banyak sekali. Terima kasih Pak Nafis terutama atas pencerahan pada sore hari ini. Wa'alaikum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.